Kita pasang di sini ya sobat. Kaget. Ya emang ya kan, positif negatifnya udah nyambung. Halo, selamat datang di Sobat Karim Channel. Apa kabar? Halo Sobat Karim. Hari ini kita kedatangan paket lagi. Oh iya, udah lama kita nggak upload video ya Sobat Karim, karena kesibukan masing-masing, kesibukan saya, kesibukan Bindanya. Jadi kita jarang bikin video Sobat Karim. Nah, hari ini kita coba bikin video lagi untuk si Silka. Nah, apa itu? Ini kita kedatangan paket Thunderbolt. Apa ini sobat? Ini adalah volt stabilizer untuk mobil. Nah, kita mau pasang ini di Silka. Iya. Oke, apa aja yang kita dapat dari paket ini? Mari kita buka. Mas. Iya sobat, ini dia isinya. Packingnya rapi ya sobat. Ada bubble wrapnya double, dia dimasukin sini dan di bubble wrap lagi. Packingnya rapi, dia punya kotaknya sendiri ya. Walaupun ini bukan produksi pabriknya sobat, ini produksi rumahan mungkin. Sangat rapi. Nah, dalamnya juga packingnya rapi. Ini dia sobat, ini volt stabilizer. Nah, sesuai namanya sih sobat, ini tuh untuk menstabilkan kelistrikan di mobil. Nah, mungkin banyak yang nanya ya, sebenarnya perlu nggak sih? Dan sebenarnya sudah banyak juga jawaban-jawaban videonya di YouTube ya sobat. Jadi saya nggak membahas ke situ. Saya cuma ini volt stabilizer dari pengalaman yang pernah saya sendiri mengalami. Saya pasang di mobil yang lama. Ini cukup membantu, cukup bermanfaat sobat. Jadi makanya di mobil yang sekarang si Silcar kita juga mau pasangkan ini. Nah, kalau secara fungsinya, kalau kita biasa beli nih sobat, beli ini di toko online dimanapun banyak, itu pasti ada fungsinya itu untuk menstabilkan arus listrik, meningkatkan performa mesin, kemudian untuk starter kendaraan jadi lebih enteng, lampu-lampu lebih terang, aki bisa membantu aki lebih panjang umurnya ya sobat. Kemudian juga ada yang bilang terkadang BBM premium bisa rasa pertamax, tapi kayaknya sih enggak ya sobat. Dan yang lain-lain fungsinya, banyak fungsinya. Nah, sebenarnya bener nggak sih sobat itu semua yang dibilang toko-toko penjual volt stabilizer itu? Secara ininya saya sih tidak begitu mengerti ya sobat ya. Cuman dari sepengertian saya nih sobat, mobil-mobil zaman sekarang itu kan sudah menggunakan ECU, menggunakan sensor-sensor di mana arus listrik itu sangat berpengaruh sobat. Nah, jadi kestabilan listrik di mobil itu sangat mempengaruhi dalam mobil, karena tadi adanya ECU, sensor-sensor itu membutuhkan arus listrik. Nah, dengan kemudian emangnya dari mobil bawaannya nggak ada penstabil tegangan? Ada. Sebenarnya dari bawaan mobilnya pun ada penstabil tegangan, itu aki. Aki itu sebenarnya penstabil tegangan sobat. Tapi ada tapinya. Apa perbedaannya antara aki dengan ini sebenarnya sobat bisa cari di sini. Ini kapasitor bank. Nah, bisa dicari deh perbedaannya kapasitor dengan aki itu terhadap listrikan gimana ya. Kurang lebihnya itu kalau saya baca-baca dan nonton di YouTube, gampangnya seperti gini sobat. Aki itu pelepasan arusnya, dia itu kayak, kalau ibaratkan air, itu kayak air di keran.
Jadi seberapa ngebuka kerannya, sebegitulah keluar airnya. Dia nggak bisa langsung. Nah, kalau kapasitor nih, untuk mengeluarkan kelistrikannya yang saya baca dan saya tonton di YouTube ya, itu kayak air dalam ember. Jadi dia bisa mengeluarkan seberapa banyak pun, bahkan seluruh isi listrik yang ada di kapasitor ini bisa langsung dia keluarkan seperti air ditumpahkan dari ember gitu untuk kebutuhan listrik yang ada di mobil. Jadi kurang lebih perbedaannya sih itu sobat. Jadi ketika kita starter atau apa gitu, kalau aki dia akan drop gitu, nah dengan adanya ini maka dia tidak akan drop banget. Ini istilahnya, ini aki nih ketika starter dia ngedrop, maka ini sebagai penopangnya, jadi kelistrikannya tidak drop. Nah makanya kenapa ini bisa membantu segala macam itu, ya tadi sobat, dari listrik. Dengan listrik yang baik di mobil-mobil zaman sekarang, maka semuanya jadi baik juga sobat. Intinya tuh di situ sobat. Nah, kayak mana cara pemasangannya? Oh iya, sebelum pemasangan kita review dulu ya sobat. Ini tuh apa aja. Nah, kita buka ya sobat. Ini valve stabilizer, produknya Thunderforce Racing ya. Nah, pertama di sini ada displaynya sobat. Display ini display untuk melihat voltase dari akinya ya sobat. Nah, display ini nggak nyala itu ya sobat. Display ini akan nyala kalau tombol ini ditekan ya sobat. Nanti jadi ketika tombol ini ditekan maka kan displaynya ini nyala berapa voltase aki. Nah, kemudian ini yang model 3 kabel sobat. Nah, jadi valve stabilizer ini ada macam-macam, ada yang 2 kabel, ada yang 3 kabel ya. Kalau 2 kabel dia hanya plus minus saja sobat. Tapi ini 3 kabel, plus minus, dan ada groundingnya sobat. Yang tengah ini untuk grounding nih sobat ya. Nah, kemudian di sini ada lampu nih sobat. Lampu ini sebagai indikator sobat, sebagai indikator kerusakan dari valve stabilizer ini. Kalau lampu ini menyala, itu berarti ada kerusakan di valve stabilizer ini. Itu menurut penjualnya ya sobat. Jadi ini indikator kalau terjadi kerusakan. Oh iya, ini garansi 3 tahun sobat, dengan jaminan kapasitor banknya kapasitor bank Jepang nih yang sangat bagus. Kemudian ini ada fuse-nya yang bisa memutus ketika terjadi korsleting. Ini fuse-nya fuse 60 ampere sobat, cukup besar ya sobat ya. Nah, bagaimana pemasangannya? Mari kita lihat sobat. Kita pasang alat ini di mobil kesayangan kita. Iya sobat, ini sebenarnya kita lagi hujan di luar sobat, jadi suaranya agak terganggu ya sobat. Nah, ini akan kita pasang di silker nih sobat. Kayak mana pemasangannya? Ikuti terus ya sobat. Pertama kita buka dulu posisi. Iya. Oke. Kita pasang. Iya. Ini dia sobat. Kita lihat nih posisi pasangnya di mana enaknya. Kayaknya sih di sini nih sobat. Jadi nanti akan kita tempel di sini. Positif aki, negatif aki. Nah, nanti kita pasang di situ. Nah, untuk groundingnya kita pasang di mana ya enaknya sobat? Kita perlu untuk pasang grounding sobat.
kita pasang yang groundnya. Groundnya itu kita cukup pasang di bodi saja sobat, dimanapun. Yang penting di bodi-bodi ya sobat. Sini boleh. Nah saya pasang di sini, saya tambahkan baut satu ya sobat. Jadi saya tambah di sini. Sobat, ini udah selesai ya sobat, udah kita pasang. Nah untuk kita lihat, ini kita lihat dari sini. Nah kalau ini sudah hidup berarti ini sudah sesuai pemasangannya sobat. Ini voltase aki kita 13 volt ya sobat. Ini dalam kondisi mesin mati. Nah habis ini kita coba nyalain mesinnya ya sobat. Kita lihat berapa voltase akinya ketika mesinnya nyala. Nah ini semua sudah ya sobat, sudah rapi, sudah tidak ada kabel semrawut. Yuk kita nyalakan mobilnya sobat. Ini sudah kita nyalakan sobat. Kita lihat berapa voltase akinya sekarang ya sobat. Ya, voltase akinya naik terus ya sobat. 13,9 terus 14. Biasanya 14,2 sampai 14,4 sih sobat. Nah, ini 14,2. Berarti ini kondisi aki normal sobat. 14,2 volt. Nah, itu dia pemasangan sobat. Untuk hasilnya apakah ada efeknya segala macam, nanti akan kita review kembali sobat. Akan kita berikan reviewnya, hasilnya apakah memang benar alat ini berefek. Tapi kalau dari tadi ya sobat, ketika saya starter mobilnya, jujur ini baru dipasang aja memang ada perbedaan. Starter mobilnya lebih enteng sobat barusan dari biasanya. Padahal ini mobil sebenarnya mobil baru sobat. Ini mobil baru 6 bulan. Tapi memang ada beberapa keluhan yang saya keluhkan. Makanya saya coba dengan alat ini, sama tidak seperti mobil saya yang lama. Beberapa keluhan itu bisa teratasi. Oke sobat, untuk pemasangan volt stabilizer ini sampai di sini dulu sobat. Reviewnya, pengalaman penggunaannya nanti akan kita update lagi ya sobat. Oke, ini sudah maghrib, sudah waktunya buka puasa sobat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa bermanfaat, bisa membantu, bisa memberikan teman-teman pengetahuan baru, terutama di dunia otomotif maupun di yang lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya sobat. Salam sobat karir. 14,2 ya.